Ya, kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap. Anta Kirana Asa Boas. Dari Keblinger Jadi Kebener. Baik, jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul Biarkan Tuhan yang membalas. Ya. Nah, ini kan sering terdengar ya dalam perbincangan-perbincangan. Ada seorang jemaat yang konseling atau seorang jemaat ngobrol di dalam komunitasnya. Dia cerita betapa jahatnya temannya. Dia cerita ada anggota keluarganya yang memperlakukannya dengan tidak baik. Pembahasannya dari awal bagus ya. Saya ampuni, saya tidak membalas, dan saya bersuka cita saja, saya bersyukur. Namun closingnya ini nih yang bikin bisa keblinger. Closingnya dia berkata, biar Tuhan yang balas. Wah. Pakai ekspresi muka lagi. Ekspresi muka yang ya nggak balas katanya, tapi sepertinya ekspresi mukanya pengen balas gitu. Karena dia berkata, biarkan saja Tuhan yang membalas nanti. Ya, bahkan kalau kita lihat di sinetron-sinetron, itu bahkan saya doakan kamu supaya Tuhan yang membalas kamu. Nah, jadi sebenarnya ini orang Kristen atau Kristen. Artinya dia mengerti tentang pengampunan, tidak membalas, atau hanya bergaya-gaya saja secara verbal tidak mau membalas. Tapi sebenarnya dalam hatinya atau pikirannya itu mau ngebalas. Bahkan kedengarannya seperti berharap Tuhan yang membalaskan buat dia. Gimana tuh, Bu? Jadi gini ya teman-teman ya, Pak Anta. Kalau kita mau lihat biasanya orang itu kan ketika dia bilang biarkan Tuhan membalas, itu ada frame dalam pikirannya, udahlah saya ini gak berani ngebalas. Jadi biar Tuhan aja yang balas. Dan yang kedua adalah frame-nya Tuhan pembalasannya pasti lebih spektakuler daripada yang bisa dilakukan. Nah, cuma kalau kita kembali ke firman, saya baca ya Pak Anta ya, dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan bilang gini, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Memang secara sepintas kita bisa tahu ternyata pembalasan itu milik Tuhan. Betul. Namun kata firman Tuhan di sini dimulai dengan kata sebab kita mengenal. Jadi Pak Anta seringkali orang belum mengenal Tuhan dengan benar, apa yang menjadi habitnya Tuhan, apa yang menjadi perilakunya Tuhan, tetapi orang langsung bilang Tuhan membalas. Nah, jadi kalau kita breakdown dulu Pak Anta sedikit nih, pembalasan itu milik Tuhan betul. Bukan milik kita. Tadi yang Pak Anta bilang kalau udah mengampuni ya udah ampuni, melupakan, gak usah minta balasan. Nggak usah berkata bahwa biarkan Tuhan yang balas lah. Jangan bilang itu dulu. Yang kedua adalah orang harus mengerti Tuhan yang membalas adalah Tuhan juga yang setia. Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi. Bayangkan Pak Anta dan teman-teman, kalau Tuhan yang mengasihi, mungkin kan dengan kasih yang besar itu dia juga membalas dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kan gitu kan? Karena konotasi kita terhadap pembalasan biasanya negatif Pak Anta. Sehingga kita harus clear dulu nih frame kita nih. Cara kita berpikir dan bagaimana kita memahami Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan betul dia punya hak untuk membalas, tapi dia juga Tuhan yang maha kasih. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh kita harus pahami dulu, oh berarti maha kasihnya Tuhan dan pembalasnya Tuhan itu beriringan. Gitu Pak Anta. Oke, dan bisa dikatakan sebenarnya kata membalas itu kalau kita terapkan dalam konteks Tuhan yang membalas, bisa menjadi artinya bukan Tuhan membalas, tetapi ada konsekuensi dari keadilan Tuhan. Persis. Ketika ada yang berbuat baik, menolong orang lain, ya kemudian tiba-tiba mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ketika ada orang yang berbuat jahat atau berdosa, ya akhirnya kalau kita tempatkan di dunia ini, ya boleh, saya ampuni kamu mencuri, saya punya mobil. Tapi konsekuensi masuk penjara, jalankan dong. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini bukan tentang membalas, tapi tentang konsekuensi yang dia terima. Persis. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mendengarkan podcast Akap ini, jangan sampai kita keblinger nih. Jangan sampai dalam pembicaraan kita menggunakan bahwa biarkanlah Tuhan yang membalas, apalagi berdoa supaya Tuhan yang membalas dia. Karena Tuhan bukan algojo kita. Tuhan juga bukan orang atau pribadi yang senang untuk memukul, menghukum gitu ya. Namun karena dia Tuhan yang adil, maka ketika ada perbuatan-perbuatan manusia pasti mengandung konsekuensi. Ya, makanya saya ingin baca juga teringat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan,
Tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Persis. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Persis. Ya, jadi kalau memang sudah mengampuni, ampuni saja. Betul. Nggak perlu ditambah kata biarkan Tuhan yang balas. Betul. Kalau sudah bersyukur ya bersyukur saja. Betul. Nggak perlu berkata bahwa biarlah nanti saya doakan supaya Tuhan yang balas. Iya. Jadi teman-teman, Pak Anta, kalau kita tadi Pak Anta udah kasih kuat tuh dengan Roma pasal 12 ayat 19. Dan kita harus tahu Pak Anta, kalau kita melakukan perbuatan jahat di dunia, tadi Pak Anta udah sampaikan, ada konsekuensi logis. Dan konsekuensi logis itu ketika dipahami oleh orang Yahudi masa itu, bahkan sampai hari ini pun, mereka akan berpendapat dan punya kepercayaan bahwa semuanya itu Tuhan yang lakukan. Oke. Makanya ketika mereka punya paham bahwa semuanya dari Tuhan, termasuk hal-hal yang jahat juga dari Tuhan, berarti pembalasan dari Tuhan. Makanya ketika Pak Anta baca kitab Roma, ketika teman-teman baca kitab Ibrani, semua itu kan diperuntukkan kepada orang Yahudi. Betul. Paulus sedang bicara kepada orang Yahudi di Roma. Dan kepada Ibrani, penulis kitab Ibrani bicara tentang khusus kepada orang Ibrani. Sehingga kita harus paham dulu konsep pembalasan dari Tuhan. Nah, saya masuk nih Pak Anta. Konsep pembalasannya sederhana gini. Teman-teman, jangan sampai kita berpikir pembalasan itu berarti sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan. Bukan. Buat Tuhan, pembalasan itu adalah justru rasa inginnya Tuhan memberkati kita. Gimana jadi lebih kepada pendidikan gitu Pak Anta, kira-kira. Didikan. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau Tuhan kasih pembalasan konsep kita yang negatif. Bukan. Contoh, kita tadi Pak Anta udah sampaikan konsekuensi logisnya. Anak deh sama anak. Saya punya anak, Pak Anta punya anak. Ketika anak kita melakukan hal yang salah, ada konsekuensi logis. Kita sudah sampaikan, kalau kamu lakukan ini, kamu akan A, B, C, D. Tapi dia tetap lakukan. Dan konsekuensinya tidak boleh nonton film. Iya, nah itu. Jadi jangan sampai ketika konsekuensinya kita berikan, anak itu cuma berpikir, bapak saya jahat. Bukan. Atau ada tetangga yang ngeliat, tuh, nanti kan bapaknya yang balas. Saya godain dia supaya nanti bapaknya yang balas. Jadi kesannya bapaknya itu menakutkan. Padahal enggak Pak Anta. Jadi pembalasan yang dimaksud oleh Tuhan adalah untuk mendidik kita. Kayak kita tadi sama anak kita. Kenapa nggak boleh nonton TV? Karena kamu melakukan A, B, C, D. Dan kita tahu kan ketika kita bilang jangan nonton TV, karena itu kebaikan dia. Betul, karena ada PR yang belum diselesaikan. Persis. Karena besoknya akan ada ujian, perlu waktu belajar. Namun kadang-kadang sebagai anak, mereka justru mempunyai frame berpikir bisa berbeda. Itu, betul. Ini papa lagi balas saya nih. Papa lagi hukum saya. Sehingga dalam parenting, wah kita masuk parenting nih Bu. Boleh. Dalam parenting berarti perlu ada penjelasan kepada anak. Persis. Kenapa Papa berkata demikian, dan kenapa Papa meminta kamu seperti ini? Tujuannya adalah supaya kamu seperti ini. Betul. Jadi jelas. Betul. Nah kembali lagi kepada Bapa di surga, mirip seperti ini. Jadi pembalasan bukan kita pukul, lalu Tuhan pukul. Bukan begitu. Karena ayatnya berkata, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi Tuhan nggak mungkin membalas seperti manusia. 7 kali 70 kali katanya. Diampuni. Iya betul. Jadi pembalasan Tuhan dari konteks Yahudi tadi, perlu dijelaskan lebih detail. Jadi pembalasan itu artinya adalah didikan Tuhan. Persis, didikan. Silakan dilanjutkan. Jadi jangan sampai teman-teman ketika kita mengalami didikan Tuhan melalui konsekuensi logis yang sebenarnya kita lakukan, Pantan. Itu kita bilang, oh Tuhan berarti membalas nih. Atau orang lain menganggap Tuhan membalas. Sehingga kita malah mensyukuri perbuatan jahat yang Tuhan lakukan. Pertanyaan saya, mungkinkah Tuhan yang Maha Kasih itu melakukan perbuatan jahat? Jadi nggak mungkin. Jadi dari sini aja udah nggak mungkin, Banta. Berarti kita masuk yang kedua frame-nya, yaitu Tuhan mendidik. Nah, yang jadi masalah gini, Banta, jangan-jangan orang yang merasa atau yang berkata tadi, biar Tuhan yang membalas. Tadi kan saya bilang di awal tuh, biasanya karena dia takut membalas sendiri, atau yang kedua dia nggak punya pengertian yang benar tentang siapa Tuhan. Tapi yang ketiga ada, Banta. Yang ketiga adalah dia juga sebenarnya korban dari pembalasan atau konsekuensi logis yang dia terima. Misal, saya dulu bilang ini, biarin aja dia kalau ngata-ngatain hamba Tuhan, nanti dia hidupnya akan susah. Saya yang bilang nih, ternyata saya dulu orang yang suka ngata-ngatain hamba Tuhan, Panta. Jadi saya punya frame juga, kalau saya ngatain hamba Tuhan, saya susah. Sehingga kalimat itu saya pakai lagi buat orang lain.
Jadi dirimu pernah mengata-ngatai hamba Tuhan, lalu hidupnya susah. Lalu mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Betul. Dengan harapan dia ngalamin yang sama dengan susah saya. Juga. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita harus lepaskan dari semua pemikiran kita, kita kembali ke firman Tuhan. Oke. Itu Pak. Iya. Jadi kembali lagi bahwa jangan sampai kita jadi Kristen yang keblinger. Iya, persis. Ya, kalau sudah diampuni, ampuni. Persis. Kalau sudah bersyukur, bersyukur. Iya. Kalau sudah saya nggak kesel lagi kok, ya sudah. Iya, udah. Jangan ditambah, biarkan Tuhan yang membalas. Nah, kalau ada kalimat itu muncul, bisa jadi pemahaman dia belum tahu tuh bahwa pembalasan Tuhan itu adalah didikan, konsekuensi logis ya. Dan yang kedua, bahwa Tuhan tuh tidak bisa kita minta untuk dia membalaskan apa yang kita tidak bisa lakukan. Persis. Memang siapa Tuhan ya kan gitu. Iya. Oke, closing statement, Bos. Jadi kita kembali ke firman Tuhan tadi, bahwa pembalasan ada haknya Tuhan. Yang namanya hak, kalau saya bilang haknya prerogatif, kita nggak bisa kasih usulan, Tuhan balesin dong, nggak bisa. Jadi teman-teman semua, kita semua harus belajar bahwa Tuhan punya hak dan kedaulatan. Kalaupun dia mau membalas, dia akan membalas lewat konsekuensi logis yang tadi kita udah sampaikan. Jadi jangan berharap Tuhan akan kasih guntur, kasih petir, bikin orang itu jadi kejang gitu ya, tiba-tiba meninggal. Wah jangan, kita nggak seperti itu. Tuhan nggak mau seperti itu. Jadi teman-teman mulai hari ini jangan gunakan kata-kata yang tidak penting seperti itu. Ya, biarkan Tuhan yang balas dalam arti yang baik. Kalau konteksnya berkat silakan. Itu mendoakan. Gitu. Baik. Semoga podcast hari ini memberikan kita sebuah pemahaman supaya mereka yang dari keblinger jadi kebenar. Tuhan Yesus memberkati.